mendengarkan podcast ini. Kita masih dalam tema besar doa Bapa Kami dan subtema yang sudah kita pelajari beberapa minggu ini mengenai pengampunan. Kita benar-benar menjadi terpukau terhadap kebenaran firman Tuhan mengenai pengampunan ini. Sebab dari kalimat-kalimat doa Bapa Kami yang mendapat penjelasan secara khusus itu hal pengampunan. Setelah Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami, Tuhan Yesus kembali mengulas hal pengampunan ini dan menandaskan, jika kamu tidak mengampuni sesamamu, Bapamu juga tidak mengampuni kamu. Kemudian telah kita pelajari pula mengenai perumpamaan tentang pengampunan. Seorang yang berhutang 10.000 talenta yang diputihkan atau dianggap lunas. Tetapi orang yang menerima pembebasan hutang ini tidak membebaskan hutang temannya yang hanya 100 dinar. Padahal saudara, 10.000 talenta itu jumlah yang sangat besar. Karena satu talenta itu 6.000 dinar. Tetapi hamba ini mencekik temannya yang tidak bisa membayar 100 dinar kepadanya. Hamba yang telah menerima pengampunan hutang dan penghapusan hutang ini akhirnya dipanggil oleh raja atau bangsawan yang telah membebaskan hutangnya itu dan membatalkan pembebasan hutang. Pelajaran yang dapat kita petik dari hal ini sudah sangat jelas bahwa Tuhan bisa membatalkan pengampunan yang telah kita terima, atau pengampunan yang telah kita terima menjadi percuma kalau kita tidak mengampuni orang lain. Di balik hal ini, pelajaran berharga yang dapat kita petik adalah bahwa suatu kemutlakan kita harus memiliki karakter seperti karakter Yesus. Itulah sebabnya minggu lalu saya menjelaskan hal ini, yaitu bahwa keselamatan memang bukan karena perbuatan baik. Tetapi tanpa berbuat baik, seseorang tidak selamat. Keselamatan memang bukan karena berbuat baik, dimulai dari salib. Salib memikul, menebus, menghapus semua dosa-dosa kesalahan yang kita lakukan. Sejak kita lahir sampai nanti mati. Tetapi karakter dosa kita menjadi tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Menggelisahkan hati kita. Banyak orang Kristen yang nanti pasti ditolak oleh Allah. Mereka merasa sudah menjadi orang Kristen, pergi ke gereja, mungkin juga aktif datang ke kebaktian, malahan menjadi aktivis gereja atau menjadi majelis, tetapi akhirnya ditolak oleh Allah.
Di dalamnya termasuk juga pendeta. Pada akhirnya ditolak oleh Allah. Karena apa? Karena tidak menjadi baik. Tentu baik menurut ukuran Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa di sini, saudara, standarnya adalah Tuhan Yesus. Kalau kamu memanggil atau menyebut aku Tuhan, kamu harus melakukan kehendak Bapa seperti yang kulakukan. Jadi melakukan kehendak Bapa ini standarnya adalah Tuhan Yesus. Kalau tidak melakukan kehendak Bapa, tidak dikenal atau ditolak. Melakukan kehendak Bapa ini standarnya adalah Tuhan Yesus. Dan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita dalam melakukan kehendak Bapa? Mengampuni, memaafkan orang yang bersalah. Saudara, mengapa kita begitu sulit memaafkan orang, saudaraku? Ada beberapa faktor, ya. Tetapi sebelum kita belajar mengenai hal ini, saya mau tegaskan bahwa tidak ada pengampunan bagi orang yang tidak mengampuni orang lain. Akan menjadi kejutan besar orang-orang yang nanti akhirnya ditolak oleh Tuhan. Nah, banyak orang Kristen hari ini merasa sudah menjadi anak-anak Allah. Padahal mereka tidak memiliki keberadaan sebagai anak Allah. Keberadaan sebagai anak Allah itu modelnya adalah Tuhan Yesus. Nah, coba saudara renungkan hal ini. Kita diselamatkan oleh iman. Nah, ini jargon yang sering kita dengar, yang tanpa disadari telah memberi kesan bahwa selamat itu mudah. Sola gratia, hanya oleh anugerah. Sola fide, hanya oleh karena iman. Itu pernyataan-pernyataan yang benar Alkitabiah. Tetapi jika dipahami secara tidak tepat, bisa menyesatkan. Sebab kalimat-kalimat itu bisa dipersepsikan, membangun sebuah konstruksi berpikir atau dikonstruksikan di dalam nalar bahwa keselamatan itu gampang. Kalau ada yang berkata, enggak begitu Pak, saya dari kecil Kristen, saya di lingkungan orang Kristen dan rasanya tidak pernah keluar dari lingkungan itu. Saya di lingkungan sekolah tinggi teologi. Kesan yang ditimbulkan dari sola gratia, sola fide, tanpa penjelasan yang memadai, itu mengesankan masuk surga mudah. Belum lagi ditambah dengan berbagai doktrin yang lebih melengkapi asumsi itu.
yang lebih melengkapi asumsi itu. Allah dalam kemurahannya menentukan kamu selamat. Tentu kamu ini ya ditujukan untuk semua orang yang ada di dalam gereja. Mana berani pendeta berkata, sebagian saudara ini loh sebenarnya dipilih. Nah, yang lain bagaimana? Tentu tidak akan disuarakan itu. Kita sebagai umat pilihan, kita sebagai anak-anak Allah, kita saja. Lalu terbangunlah asumsi itu yang mengkonstruksi berpikir bahwa keselamatan itu mudah, semua sudah selamat. Nah, kita mulai dulu dengan sola fide. Ya. Hanya oleh iman yang berangkat dari sola gratia. Fide, iman. Dari sekolah minggu kita sudah diajar atau dididik bahwa kita anak-anak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak anak, ya. Kau dan aku anak-anak Abraham, ya. Kita bukan anak-anak Abraham secara darah daging atau secara harfiah. Kita anak-anak Abraham secara iman. Kita anak-anak Abraham secara iman. Jadi kita bisa dikatakan anak Abraham jikalau kita memiliki iman. Tentu iman yang juga dimiliki oleh Abraham. Pola iman yang dimiliki oleh Abraham. Kalau kita membaca tulisan Paulus, ada satu hal yang mungkin di Indonesia jarang orang berani mengatakan. Tetapi saya katakan ya, tidak ada unsur politik di sini. Yang selamat itu Israel. Di luar orang Israel nggak selamat. Loh, kita ini bukan orang Israel, Pak. Ya makanya jadi Israel. Dulu kamu yang jauh menjadi dekat. Dulu kamu tanpa pengharapan, tanpa Allah. Tapi sekarang kamu menjadi Israel. Jadi memang harus menjadi keturunan Abraham untuk selamat itu. Supaya sola fide ini bisa dikenakan dalam hidup. Kalau tidak menjadi anak Abraham tidak bisa. Padahal anak Abraham itu berarti orang Israel. Tapi kita bukan Israel harfiah atau Israel menurut darah daging. Kita Israel rohani, ya. Nah, sebagai anak-anak Abraham, kita harus memiliki iman seperti iman Abraham. Abraham itu luar biasa, saudaraku. Imannya luar biasa. Ia disebut sebagai bapak orang percaya bukan karena melakukan hukum. Maka dikatakan di dalam kitab Roma, ia bukan dibenarkan karena melakukan hukum. Ya karena memang tidak ada hukum. Belum ada hukum Taurat. Abraham dikatakan beriman itu karena penurutannya terhadap kehendak Allah. Seluruh kehendak Allah dia turuti, saudaraku. Jadi tidak ada perintah Allah yang tidak dia turuti. Penurutan terhadap seluruh kehendak Allah. Itu iman. Maka jadi anak-anak Abraham. Ini jalan menuju keselamatan. Setelah kita masuk pada jalan ini, kita dibawa terus untuk menjadi anak-anak Allah. Yang membawa masuk kita adalah Yesus.
Jadi Abraham membawa kita menjadi Israel rohani. Dan untuk menjadi Israel rohani harus memiliki iman seperti iman Abraham. Nah, kita dibawa masuk terus oleh yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus menjadi anak-anak Allah kalau kita percaya kepadanya. Nah, untuk menjadi anak-anak Allah kita percaya kepada Dia, Yesus sebagai juru selamat. Nah, percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu harus didasarkan pada model iman Abraham ini, yaitu penurutan kita terhadap kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki atas kita, apapun yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dan kita semua memang didesain untuk menjadi seperti Dia. Dan yang saya katakan ini harus diingat. Kalau kita mau menjadi seperti Yesus, kita harus mengalami apa yang dialami oleh Yesus. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus waktu menjadi manusia, saya sering sebut Yesus saja, berarti ini Tuhan kita waktu menjadi manusia. Ditempeleng pipi kanan, diberikannya pipi kiri. Ya. Jika kita melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan atau yang Tuhan Yesus alami, dan kita bersikap atau bereaksi atau bertindak seperti Dia, baru kita menjadi anak-anak Allah. Jadi menjadi Israel rohani itu tidak mudah. Kenapa? Harus memiliki iman seperti iman Abraham. Memiliki penurutan terhadap apapun yang Allah perintahkan. Dan menjadi anak-anak Allah harus memiliki perilaku, sikap seperti Yesus. Itulah sebabnya dalam Filipi 2 ayat 5-7 dikatakan kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Nah, saudaraku sekalian, ini luar biasa. Kita tidak perlu membuka Yakobus pasal 2 karena saya kira ayat ini sudah biasa saudara dengar, atau kalau tidak saya beritahu. Firman Tuhan mengatakan begini, apa artinya imanmu kalau kamu melihat saudaramu yang tidak pakai baju, kamu biarkan dia. Kau berkata, hangatkan dirimu dengan pakaian ya, tapi kau tidak memberi pakaian. Kau lihat saudaramu lapar, engkau tidak memberikan dia makanan. Iman itu bukan begitu. Iman itu tindakan. Iman itu perbuatan. Oleh perbuatannya, imannya menjadi sempurna. Tetapi bukan berarti kalau orang sudah memberi baju orang yang tidak punya baju, atau memberi makan orang yang tidak punya makanan, berarti itu sudah punya iman. Nah, ini kekeliruan banyak orang. Iman itu tindakan, apapun yang Tuhan perintahkan kita lakukan. Itu iman. Iman itu tindakan. Apa gunanya kamu berkata punya iman, kau lihat saudaramu tidak punya baju, kamu nggak memberi baju. Kau lihat saudaramu lapar, kamu tidak memberikan makanan. Tapi bukan berarti kalau ada orang tidak punya baju, you beri baju, berarti Anda beriman. Bukan berarti kalau Anda melihat orang yang tidak memiliki pakaian, Anda kasih pakaian, Anda beriman. Kalau ada orang lapar, Anda beri makanan, berarti sudah beriman. Bukan berarti begitu. Maksud dari Yakobus adalah bahwa iman itu tindakan. Jadi kalau kita memberi baju orang yang tidak punya baju, itu baru satu tindakan. Baru satu tindakan. Baru satu tindakan, saudaraku. Ada banyak tindakan lain
Ya memang kalau kita tidak memberi baju orang yang tidak punya baju belum tentu salah. Ya, kalau orang Yahudi itu saudara hidupnya memang diatur oleh hukum atau secara hukum. Seperti ketika ada orang yang turun dari Yerusalem dirampok habis-habisan sekarat. Lalu ada imam, ada orang Lewi datang, dia siksak, dia lewat. Nggak salah. Dia nggak salah, ya tahu? Dia tidak menolong orang ini nggak salah, nggak melanggar hukum. Tapi mesti dia, maksud saya, mestinya dia menolong, tapi dia tidak menolong, tetap tidak salah, saudara. Sampai ada orang Samaria yang datang dan memberi pertolongan. Itu satu tindakan, itu baru satu tindakan dan bagian dari iman. Iman itu tindakan, saudara, ya. Kalau tadi saya katakan, orang tidak memiliki baju, Anda kasih baju, orang tidak memiliki pakaian, tidak memiliki makanan, Anda beri makanan, itu tindakan. Tapi bukan berarti kalau Anda sudah memberi baju orang yang tidak pakai baju, atau memberi makanan orang yang punya makanan, itu berarti iman. Belum tentu, karena itu baru satu. Nanti ada lagi 2. Nanti ada lagi 3, ada lagi 4, 5. Apapun yang Tuhan perintahkan harus dilakukan. Seterusnya. Nah kalau orang Yahudi memang nilainya sudah rendah, saudara ya. Orang Lewi, imam saja tidak mau menolong orang yang sekarat tadi. Tapi orang Samaria masih menolong. Nah itu tindakan namanya. Tetapi bagi orang percaya satu tindakan itu belum cukup. Iman itu apapun yang Allah perintahkan itu dilakukan. Oleh perbuatannya imannya menjadi sempurna. Nah apa hubungannya dengan pengampunan, saudaraku? Kita mau menjadi seperti Yesus, tadi sudah saya katakan. Berarti kita mengalami apa yang juga dialami oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu tingkatannya sampai diludahi, saudara. Kalau kita belum, ya, kita belum. Mungkin kita baru diomong-omongin jahat di belakang atau orang baru buang muka, gitu. Ya, kalau orang baru buang muka saja, kita sudah tidak bisa mengampuni. Jangan nanti bicara diludahi. Nah, jadi kita disekolahkan oleh Tuhan, dididik. Jadikan semua bangsa muridku, artinya jadikan mereka orang-orang hidup seperti hidupku. Nah Roh Kudus akan menolong kita, saudara. Kita akan diperhadapkan dengan orang yang buang muka. Nah, kita berkata, ya udah, Tuhan berbicara, ampuni dia. Ya, memang tidak. Kalau Anda marah atau benci atau maki-maki, tidak melanggar hukum. Secara hukum Taurat, seperti orang Lewi, imam yang lewat jalan di mana ada orang terkapar, nggak salah. Nggak salah, memang nggak ada hukum mesti tolong kok. Tapi Kristen itu kan luar biasa, saudara. Apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, buatlah. Nah orang buang muka, kita pasti Tuhan pasti mendengar suara Roh Kudus yang menuntun kita. Tidak apa-apa, ampuni dia. Sudah beriman kan? 1. Baru 1. Baru 1. Kalau soal baju tadi, 1 baju kan? Nanti kalau orang lagi kirim 2 orang telanjang, yuk kasih 2 baju gak? Kalau 10 lagi, sampai seluruh hartamu habis, bisa gak? Mestinya bisa. Karena Tuhan mengatakan, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Nah orang kaya di Matius 19 tidak bisa.
Dia pergi ya dengan sedih sebab apa? Ditentukan tidak selamat. Salah, sebab hartanya banyak. Beda dengan Sakius. Dia bagi seluruh. Dia separuh hartanya dikasih kepada orang miskin. Kalau ada orang pernah dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Saudara, apa komentar Tuhan? Ini anak Abraham. Keselamatan telah terjadi di rumah ini. Karena apa? Anak Abraham. Dia buat apa yang Abraham buat. Ini kalau saya bicara begini sedih. Orang Kristen jauh dari standar ini. Boro-boro melakukan apa yang Allah kehendaki. Ngerti juga tidak. Boro-boro ngerti, saudaraku. Setan yang didengar. Omongin dia. Fitnah dia. Kata-katai dia. Jatuhkan dia. Setan yang didengar. Boro-boro mengampuni. Malah nyerang. Malah menyakiti. Tetapi percaya dia selamat. Karena punya iman kepada Yesus. Begitu rusaknya kekristenan itu. Apalagi itu dilakukan oleh pendeta, aktivis, coba. Masuk apa? Lah saya sudah tua, saudara. Penuh kemunafikan, kepura-puraan. Nah itu sudah jauh. Jauh. Satu, orang buang muka. Lulus nggak? Lulus, Tuhan kasih lagi satu. Orang buang ludah. Lulus nggak? Lulus, oke. Satu lagi, meludahi depan matamu. Lulus, muncul lagi yang berikut. Makin berat. Oleh perbuatan-perbuatan imanmu menjadi sempurna. Jadi yang namanya sola fide itu bukan hanya percaya Yesus juru selamat. Penurutan kepada kehendak Allah dari kasus per kasus. Dari kejadian ke kejadian oleh perbuatan-perbuatan. Bukan satu, imanmu menjadi sempurna. Pak, kalau ada orang tidak pakai pakaian, kita beri pakaian namanya iman. Oh iya, itu baru satu. Itu baru satu. Tapi kalau kamu nggak kasih juga nggak salah. Orang kaya di Lukas 16 itu Lazarus ya, terlentang kelaparan, dia nggak kasih apa-apa. Dia tahu Taurat loh, sebab pada waktu mati Abraham berkata, ketika dia berkata, Papa Abraham suruh Lazarus dong turun kasih tahu saudara-saudaraku supaya jangan di tempat sengsara seperti aku. Abraham berkata, ada Taurat di sana, ada nabi-nabi, surat nabi, kitab nabi. Oh dia berarti ngerti Taurat. Dia tahu Taurat, tapi dia tidak menolong Sakius. Dia tidak beriman. Tapi dia melakukan hukum. Ini banyak orang kekurangan. Anak-anak nggak sekolah. Sekolah-sekolah Kristen bangkrut. Kita tolong atau kita nggak tolong? Nggak ada kok perintah firman Tuhan tolong. Nah sekarang Tuhan beri komando nggak? Tetapi Tuhan tidak mungkin memberi komando kepada orang yang tidak sanggup mendengar komandonya. Boro-boro mendengar komando seperti itu. Lah urusan-urusan kecil antar sesamamu saja kamu tidak lulus. Makanya kalau ada orang-orang jahat, orang bengis, ya, kelihatannya melayani Tuhan, keluar duit, pasti tidak benar. Itu motifnya nggak mungkin benar. Maka ini pelajaran mahal untuk semua kita dan para pendeta mahal. Jangan punya proyek besar-besar yang membuat kamu jual diri. Jalani saja dari perkara-perkara sederhana
Jalani mengasihi sesama satu dengan yang lain. Nggak usah mimpi menjangkau jauh-jauh, dari kecil saja. Tapi Tuhan akan buat kita besar. Karena kita akan menjangkau seluas-luasnya. Mulai dengan 1 Lazarus, 2 Lazarus, 10 Lazarus, sampai Tuhan beri kita 1000 Lazarus. Kalau 1 Lazarus kita tangani dengan motif salah, malah tambah dosa, nanti kita diberi Lazarus yang lain. Percaya saudaraku. Nah, ini soal pengampunan itu begini. Ya. Sola fide. Jangan dibikin simpel sampai jadi bodoh, saudara. Hanya oleh iman. Iman itu apa? Kalau saya runut dari Abraham, penurutan terhadap kehendak Allah. Supaya jadi Israel, kamu harus seperti bapakmu. Kalau kamu orang Manado, orang Jawa, orang Tionghoa, orang Ambon kok jadi anaknya Abraham. Mau? Ikuti tindakannya. Lalu mau jadi anak Allah, ikuti Tuhan Yesus. Tapi tidak dalam 1 hari. Kesalahan saya yang tidak boleh Anda lakukan, saya terlalu serakah mau jadi besar. Tetapi puji Tuhan, Tuhan mengampuni saya, lalu saya bisa di-reset. Dalam waktu-waktu tertentu saya di-reset ulang oleh Tuhan. Udah, kamu sudah terlalu ambisius, di-reset. Tapi karena Tuhan membelas kasihani saya dan saya juga sayang Tuhan, Tuhan tetap itu menyelamatkan pelayanan saya sampai hari ini. Dan sekarang setelah rambut saya putih, saya mulai lebih sadar. Saya tidak ingin jadi sinode besar. Nanti bisa rusak saya. Sinode kecil saja. Kalau Tuhan mau jadikan sinode besar, ya nanti lewat perjalanan waktu. Nggak apa-apa. Sinode dengan jumlah anggota gereja 50, kita sudah hampir 200 sekarang. Udah sedikit aja. Kemarin itu kita semangat banget. Wah, akhirnya kita keteteran. Maksudnya Pak, ya kita belum sempat didik mereka dengan baik. Nanti akhirnya kita juga jadi sinode seperti sinode-sinode lain. Wah, rusak. Baru saya mau riset ulang ini. Udah, ayo kita riset ulang. Ayo kita menjadi seperti Yesus. Yuk kita tiarap. Udah, jangan ngomong macam-macam, tiarap. Ikuti apa yang saya ajarkan. Seperti ini. Kalau mau ikut, enggak usah. Enggak usah. Silahkan yuk cari sinode lain. Kalau perlu saya kasih surat pengantar untuk membuka sinode baru. Kenapa sih Pak sampai begitu? Sebab gereja itu tujuannya cuma merubah orang jadi manusia Allah. Bukan mau hura-hura punya gedung besar, jumlah jemaat banyak, jumlah anggota gereja lokal banyak. Kita bisa berkhianat kepada Tuhan gara-gara itu. Karena kita mau mengangkat diri menjadi orang besar. Saudara pasti tahulah bagaimana 2 orang mengaku ketua sinode berkelahi sampai bawah bunuh-bunuhan, betul nggak? Nyaris bunuh-bunuhan atau udah sampai bunuh-bunuhan? Loh, ya nggak? Rapat majelis sampai ada satu yang dikejar keluar, dibawain golok. Loh, itu benar terjadi. Rebutan ketua wilayah. Nah, kalau pendetanya saja begitu, bagaimana dengan anggotanya? Belum lagi satu gereja nyerang gereja lain. Kita itu lihat begitu capek, saudaraku.
Ya. Sekarang kita mulai dari nol dulu deh. Udah. Yuk, kita nggak muluk-muluk, kita nggak nyari apa-apa. Just we want to be like Jesus. We want to be like Jesus. Udah. Udah. Kalau seandainya saya diminta menanggalkan semua gelar saya, jabatan saya beri, asal saya jangan tidak menjadi seperti Yesus. Gara-gara gelar itu bisa rusak saya, kesombongan saya, tidak mau tersinggung, tidak bisa direndahkan. Loh, dokter kok kamu rendahkan? Loh, dokter ini pimpinan loh, kamu kok menghina saya? Loh, jadi rusak malahan saya. Nah, padahal Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita begitu, saudara. Jadi iman yang sempurna itu tidak instan, lewat proses. Oleh perbuatan-perbuatanmu, imanmu menjadi sempurna. Perbuatan apa itu, Pak? Ya, perbuatan seturut kehendak Allah. Jadi ya, saya sampaikan kepada semua pecinta suara kebenaran yang mencintai Tuhan dan juga saya tahu mencintai saya. Anda itu jangan tulis apa-apa di media sosial yang menunjukkan kebencian terhadap orang. Orang sesalah apapun, Tuhan tidak beri kita ini hak untuk menyerang. Kalau Anda menyerang, Anda bukan anak Tuhan. Bukan. Anak siapa? Jawab sendiri. Tapi Tuhan masih beri kita kesempatan untuk berubah. Cabut perkataanmu, ya, ndak usah. Ndak usah. Saudara, saya beri teladan loh selama ini. Saya dibully hebat, disesat-sesatkan. Yang menyesat-sesatkan saya juga belum tentu sekolah seperti saya. Mahasiswa saya sudah ribuan yang pernah saya asuh. Pernah nggak satu pun yang mengatakan saya sesat? Dari sekian puluh tahun, hampir 40 tahun saya di Gereja Betel Indonesia. Nggak ada orang bilang saya sesat. Kok tiba-tiba saya jadi orang sesat? Tapi Anda tahu apa reaksi saya? Diam. Saya bukan tidak pernah dikhianati orang. Orang yang dari kecil, bukan siapa-siapa, saya kuliahkan, saya sekolahkan. Besar, menikam saya. Bukan satu orang loh, beberapa loh. Saya mau belajar seperti Yesus. Anda saya beri teladan itu. Sampai saya ngarang lagu ajarku diam. Loh, Anda kok tidak diam. Jadi semua pecinta suara kebenaran, mendem jero mikul ndur. Artinya kita pikul tinggi, kita pendam di bawah. Itu supaya kita ini bukan sekedar supaya kita berteman-bertemanan, enggak. Nanti kita kalau di hadapan Tuhan itu bagaimana? Nanti di pengadilan Tuhan, Tuhan bilang, buka tanganmu. Malaikat lihat catatannya. Anda tidak bisa menghapus ini. Kebencian, dendam di telapak tanganmu itu. Begitu Anda mati, Anda bawa itu. Nilai kekal itu yang negatif. Negatif. Setiap kata yang Anda tulis di media sosial itu dengan kebencian, dengan dendam, dengan kemarahan. Itu menggores di telapak tanganmu. Kalau Anda mati setiap saat itu goresan gak lenyap loh. Nah, mumpung kita bisa membersihkan goresan tangan ini, bersihkan. Ampuni. It's okay. Ku ampuni kau. Sakit, Pak. Mengampuni itu sakit. Yesus memberi pengampunan itu mati di kayu salib. Alkitab mengatakan
kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan dan oleh perbuatan apa? Nah, konteks kita pengampunan, you mesti ketemu musuh. Nah, saya juga membaca, sekarang saya sudah hampir nggak pernah membaca media sosial. Tapi kalau saya baca, orang diserang gitu, misalnya Pak Jokowi diserang atau menteri diserang. Saya kadang-kadang, aduh ini orang ya, kita marah. Tergoda kita nyerang juga. Karena kita di pihak si A diserang. Kita jangan melatih diri jadi liar. Kita harus berlatih jadi domba, bukan berlatih jadi singa, jadi harimau. Tapi singa dari Yehuda, itu benar. Tapi jangan melatih jadi anjing yang gonggong dan gigit. Kuk. Jangan, diam. Nah, banyak jemaat yang sekarang ini masih menyimpan dendam kebencian, entah kepada suami yang mengkhianati, istri yang mengkhianati, mertua yang bengis. Anda suatu hari ketika bertemu dengan Tuhan atau ketika di ujung maut atau sudah mati apalagi, itu ya seperti nggak ada artinya itu hal itu. Anda akan berkata, kenapa yang tidak kumaafkan orang itu? Baru nyesel Anda. Ketika melihat keagungan Allah, melting kita punya jiwa. Dan kita baru tahu betapa mengerikan kalau kita masih punya goresan dendam kebencian di telapak tangan kita ini. Ini yang bikin nabok orang, nabok lewat SMS, nabok lewat tulisan di media sosial. Ini ada goresan kebencian di situ. Ya, percaya deh, agak sukar you lawan saya soal atau menandingi saya soal dilukai, disakiti, difitnah. You sukar deh menandingi saya, bisa. Tapi saya ini orang yang banyak menderita. Sampai saya beberapa kali berkata, apa ada orang ya pendeta menderita seperti saya? Menderita, saya menderita. Banyak aspek, banyak hal menderita. Tetapi hal itu ternyata ya menjadi bahan bakar saya terbang. Bahan bakar yang membuat saya terbang. Itu kalau ada badai itu, elang itu bisa tambah naik. Nah, saya memberi PA soal pengampunan ini dari tadi siang. Saya sudah pikir terus, untuk apa ya kasih PA soal pengampunan kalau orang hanya mau tahu. Yang penting itu berubah. Bukan tahu, oh ya soal pengampunan hebat loh khotbahnya Pak Eras keras. Bukan itu, berubah. Saya pun juga mau berubah. Ya. Sekarang mertuamu yang menyakitimu, itu nggak ada artinya. Artinya kekejamannya itu nggak ada artinya. Waktu Anda di hadapan Allah, wah betapa tidak berartinya itu kekejaman mertuaku. Tidak ada artinya itu pengkhianatan anak rohaniku. Nggak ada artinya. Ampuni saja. Nanti kalau di hadapan Allah sudah bersih kita. Begitu. Aku lakukan ini bukan karena aku takut. Aku lakukan ini karena aku mengasihi Engkau Tuhan. Jadi kalau saya mengajarkan pengampunan, Anda tidak melakukan, itu percuma. Nah sekarang saudara yang mengikuti PA ini, saya beritahu, kalau engkau tidak mengampuni, engkau nggak diampuni. Sebesar apapun dosa pasangan hidupmu, pengkhianatannya, anakmu yang durhaka, orang tuamu yang mengabaikan hidupmu, ya,
yang menelantarkanmu. Ampuni, ampuni. Saya membaca tulisan Anda bertanya, Alkitab menjawab seorang ibu yang waktu kecil disia-siakan oleh orang tuanya, oleh suami, oleh bapaknya yang kawin lagi. Tapi ketika hari tuanya bapaknya susah, masih dijemput, diajak jalan-jalan, dihidupi. Waduh, saya punya 3 jempol saya kasih, 4 jempol saya kasih, ada 10 jempol saya kasih ibu ini. Hebat itu. Nah itu baru benar. Forgive. It means that forgetting. Mengampuni itu juga melupakan. Merdeka. Kita pulang ke surga dengan tangan yang bersih, tidak menyimpan dendam kebencian. Aduh saudara, memang kadang-kadang nyelkit gitu kalau ingat, aduh itu orang ya gitu, nyelkit gitu. Tapi kita kan selalu hidup di hadirat Allah. Kita mau selalu ada di hadapan Tuhan. Mau marah? Enggak Tuhan, aku mau belajar seperti Engkau. Mau dendam? Nah kadang-kadang dalam percakapan pada waktu mengingatkan sesuatu, kita diingatkan sesuatu, terus kita ingat, kita marah lagi. Aduh marah. Ya kita nyingkir dulu. Berlutut dulu di kamar mandi atau di mana gitu. Ampuni aku Tuhan, mestinya aku tidak menanggapi itu. Pokoknya tidak boleh dikembangkan. Kita diam saja. Kadang-kadang kita nimpali, kita jadi panas lagi, dendam lagi. Harus cari tempat sepi. Bapak, ampuni aku. Dah, beres. Nah, nggak rugi kok kita mengampuni. Kita mengampuni nggak rugi, rugi apa? Ayo. Makanya kita mau merdeka. Jadi ibu-ibu yang sakit banget suaminya menyakiti, ampuni dia. Mungkin engkau berkata gini, Bu, enak di dia nggak enak di saya. Oh enggak, dia enak di ibu, nggak enak di dia. Sekarang kelihatannya ibu yang nggak enak, ibu yang enak. Tapi Pak, kalau saya terus-terusan begini jadi apa dia? Dia seakan-akan tidak salah. Oh, tunggu. Saya bilang, tunggu Tuhan bertindak. Saya sebenarnya mau jujur ngomong gini, tunggu Tuhan tempeleng. Tapi kata itu tidak pantas, saya bilang, tunggu Tuhan bertindak. Tunggu Tuhan tempeleng. Tapi jangan begini loh, Tuhan seperti firman yang disampaikan namamu Erastus, tempelenglah dia. Loh, saya nggak suruh. Saya nggak suruh begitu ya. Pasti ditempeleng. Jadi kalau saudara itu dijolimi, dijahati, difitnah, dikhianati, itu kabar baik. Karena kita mau dinaikkan kelasnya, Bu. Amin. Mau naik kelas. Mau lebih terbang tinggi kok nggak pakai badai, nggak bisa. Kita nggak bisa menciptakan badai, tapi kita bisa belajar terbang. Kita tidak bisa menciptakan ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Biar Tuhan yang menciptakan ombak, lalu kita belajar berselancar. Biar Tuhan yang menciptakan badai, dan kita belajar terbang. Jangan marah, ada jatuh ke bawah, naik terus. Iya saudaraku. Nanti setelah melewati jalan-jalan Tuhan itu baru, wow, jejakmu sungguh sempurna Tuhan. Bagus, terima kasih. Yuk ya. Kepada semua sahabat-sahabat saya pecinta suara kebenaran, ini banyak pasti yang ikut suara. Pecinta suara kebenaran itu banyak. Anda keluarga saya. Yang bukan ya enggak apa-apa, you punya pendeta lain, punya mentor lain, please deh, silahkan deh. Tapi untuk pecinta suara kebenaran, saya mengajak saudara harus ikuti teladan Yesus.
Kalau Tuhan Yesus tidak kelihatan, saudara ikuti teladan saya yang kelihatan. Anda lihat bagaimana reaksi saya. Pedih memang, pahit memang. Jadi kalau saya geram atau marah itu dasarnya bukan karena saya memarahi orang. Dasarnya aku sedih. Kenapa orang yang saya latih selama ini kok tidak jadi manusia seperti yang kuharapkan. Itu saya sedih. Tapi akhirnya ya sudah, masing-masing bertanggung jawab. Maka kepada semua pecinta suara kebenaran, saya doakan saudara loh. Saya kalau mau tidur pun saya menyerahkan semua pecinta suara kebenaran. Walaupun saya tidak kenal saudara, tapi suatu hari loh, saya akan bersama saudara nanti di langit baru bumi baru, dan saya adalah yang Anda sering sebut sebagai mentorku, bapak rohaniku, gembala sidangku. Puji Tuhan. Ayo, aku bertanggung jawab mendoakan saudara dan memberi teladan dan terus menyampaikan firman-firman yang saya harap terus ada pembukaan-pembukaan rahasia firman. Seperti ini kan saya juga belum tahu sebelumnya. Ternyata perbuatan-perbuatan itu bertahap, bertingkat untuk mencapai kesempurnaan. Ya, saudara, setelah ini ada doa malam. Ya, besok ada seminar yang dipimpin oleh pendeta Dr. Ruli Simorangkir dari jam 8.30. Jangan lupa hari Minggu kita perjamuan kudus. Oke? Selesai ini Anda mengampuni orang yang bersalah kepada Anda, merdeka. Semua pecinta suara kebenaran, Anda bagian hidup saya. Kalau Anda belum punya gereja atau Anda diusir dari gereja atau Anda ditolak oleh gereja manapun, Anda mendaftar menjadi anggota gereja saya. Gereja Tuhan yang saya layani. Saya akan layani saudara. Kalau saudara takut nanti pemberkatan nikah anakmu bagaimana, kalau ada orang meninggal gimana, saya abang rohanimu, saya kakak rohanimu, saya bapak rohani B kecil, dan saya melayani saudara. So really I love you.